Namaku Febrian Nindyo Purbowiseso. Bisa dipanggil Febrian, bisa dipanggil Febri. Usiaku sekarang 28 tahun. Aku adalah seorang musisi. Lalu aku juga adalah seorang ayah dari satu anak perempuan. Kalau sekarang banyak ya. Cuman dulu tuh kalau dipikir-pikir sebenarnya aku jadi musisi itu kecelakaan, agak-agak kecelakaan. Karena dulu cuma iseng bikin lagu, terus ngamen-ngamen di kafe, di restoran, akustikan gitu. Tapi alhamdulillah dapat respon yang baik, bikin lagu juga direspon dengan baik, akhirnya sampai sekarang gitu. Kalau sekarang dari dulu sampai sekarang inspirasinya banyak ya, terutama dari musisi-musisi senior Indonesia. Ada Mas Yofi Widianto, ada Mas Ahmad Dhani, karya musiknya bagus-bagus sekali. Om Chandra Darusman. Tujuannya harus beneran itu. Yang jelas menurutku yang terpenting tujuannya harus benar-benar ingin berprestasi, bukan untuk dikenal orang, buat biar terkenal, biar disanjung, biar banyak yang suka, itu nanti dulu. Cuman yang jelas pengen berprestasi untuk membanggakan diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Kedua, kalau misalkan udah tahu mau berprestasi di bidang apa atau mau mengejar apa, harus bisa nyusun stepnya untuk bisa mengejar tujuan tersebut. Misalkan tujuannya F, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, E-nya apa gitu. Jadi tahulah tujuan berjangkanya tuh seperti apa. Kan memang harus step by step. Semua kan ada prosesnya, nggak bisa tujuan kita itu tercapai dengan cepat, instan gitu. Nggak semua bisa gitu ya. Sisanya ya seperti biasa, bekerja keras, komitmen, persisten, dan lain-lain. Berprestasi adalah ketika kita bisa menciptakan sesuatu atau berhasil mengejar sesuatu yang kita inginkan, yang benar-benar kita inginkan, dan itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Untuk bisa tetap berkarya, yang jelas kita pertama harus mengenal diri kita, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kondisi diri kita gimana, tubuh kita gimana, mental kita gimana. Kadang orang terlalu ngoyo, terlalu mengejar sesuatu tapi belum sempat melihat balik ke dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan untuk berkarya di situasi seperti ini, prosesnya sebenarnya sama. Kita cari inspirasi bisa dari macam-macam, bisa baca buku, nonton video, nonton berita, saling bercerita sama teman-teman terdekat dan lain-lain gitu. Dan dari situ bisa diambil inspirasi tertentu untuk bisa dijadikan karya, entah itu lagu atau tulisan atau apapun itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kita sadar bahwa diri kita sedang bosan atau sedang sedih atau sedang nggak bisa berkarya, ya lebih baik istirahat dulu. Istirahat dulu, cari kegiatan yang menghibur, baru setelah itu fokus kepada apa yang ingin kita kerjakan. Karena kalau kita terlalu paksakan, lupa menghibur diri, lupa mengenal diri, maka nanti karya yang keluar juga takutnya tidak seperti yang diinginkan dan kita jadi sulit bertanggung jawab akan apa yang kita bikin. Kayak Mas Yofi Widianto, aku suka banget. Aku sudah bikin beberapa karya sama beliau. Mas Topati juga, aku bikin album sama beliau. Om Chandra Darusman, sekarang aku kebetulan membantu beliau di Federasi Serikat Musisi Indonesia. Beliau ketua umumnya, aku jadi direktur komunikasi dan riset. Dan lagunya beliau juga sudah sempat ku recycle masuk ke album terbaru.
Apa ya? Aku jadi bingung. Ini apa, Discoria selecta. Kita sama teman-teman tim tuh harus benar-benar tahu dulu dan ngobrol sama-sama dulu tujuan kita bersama tuh apa sih, gitu. Karena dengan memiliki tujuan bersama, nanti jika suatu saat di jalan ada sedikit perbedaan, kita bisa mengedepankan tujuan kebersamaan dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, gitu. Tapi kalau misalkan kita jalan bareng tapi tujuan bersamanya nggak ada dan nggak dipegang teguh, pasti nanti ketika ada perbedaan sedikit jadi malas-malesan, jadi ogah-ogahan gitu, karena nggak ada tujuan bersama yang sama-sama dituju ke depan nih, gitu. Dan baiknya mungkin tujuan bersamanya itu yang bisa memberikan kebaikan buat banyak orang. Itu satu. Jadi tujuan bersama harus benar-benar dipegang. Kalau kedua, setiap orang itu punya sifat baik, punya sifat buruk, ya kan? Jadi menurutku selama kita belum bisa meyakinkan diri kita dan orang-orang bahwa satu, kita adalah orang yang baik dan bisa berperilaku baik ke semua orang, dan kedua, kita belum bisa benar-benar berkata-kata baik ke semua orang, maka baiknya menurutku kita bermental tebal dan komunikasi yang baik, saling bicara apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang ditakuti, itu baiknya jika perlu disampaikan ke teman-teman tim. Jadi untuk bisa menimbulkan rasa empati yang lebih kepada satu persatu anggota tim yang ada. Terkadang aku tuh menyampaikan pesan bisa lewat lagu, bisa lewat video klipnya. Itu yang lewat lagu bisa tersampaikan langsung, itu misalkan contohnya lagu Jatuh Bangkit Kembali. Jadi lagu Jatuh Bangkit Kembali itu adanya di album ketiga. Itu benar-benar bold, pesannya benar-benar jelas bahwa kita pengen kasih semangat ke para pendengar yang mendengarkan lagu Jatuh Bangkit Kembali tersebut agar bisa, mau bagaimanapun kondisinya, kumpulkanlah semangat untuk bisa bangkit kembali, karena yang bisa bikin kita bangkit kembali ya kita dulu, yang lain hanya porter gitu. Kalau kita mau jatuh, kalau kita jatuh tapi mau bangkit ya semangatnya harus dari kita dulu. Itu kalau yang dibuat pesannya lewat, yang diperkaya pesannya lewat video klip, itu lagu satu-satunya contohnya mungkin ya. Lagu satu-satunya juga ada di album ketiga, tapi video klipnya punya pesan yang lebih luas. Nah, satu-satunya itu kan tentang kebahagiaan seseorang yang ingin mengungkapkan kecintaannya dan kesetiaannya terhadap sesuatu. Gitu. Lewat kebahagiaan, lewat musik, lewat apapun itu yang membuat orang senang lah. Nah, aku sama teman-teman berusaha menyampaikan itu dengan video klip, dengan pesan yang lebih luas lagi, yaitu bahwa musik itu bisa menghantarkan kebahagiaan tidak hanya untuk segelintir orang, tapi untuk seluruh orang dengan berbagai macam latar belakang. Kayak di lagu Pemuda juga kami menyampaikan pesan bahwa sekarang nih kayaknya waktunya pemuda untuk bersatu sama teman-temannya mencapai apa yang mereka izinkan. Sesuatu yang kita kejar sepertinya akan jauh lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama, gitu kan. Nah, itu kita buat di video klip Pemuda. Jujurnya sampai sekarang kayaknya belum pernah menyerah deh. Gitu. Jatuh bangunnya pasti ada ya di dalam proses berkarir gitu. Cuman alhamdulillah aku punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi untuk cari masalah gitu. Kayak menyerah enggak, cuman capek atau misalkan kurang suka dengan kondisinya pasti ada gitu. Dan itu aku sampein, kok kerjanya sekarang jadi capek banget ya, kok kegiatan kita kayaknya jadi melelahkan gitu. Kita mesti ngapain ya, kita cari solusinya. Oke, solusinya misalkan nge-hire orang, atau misalkan solusinya kita cari panggung yang di luar kota biar sekalian jalan-jalan gitu.
Jadi Hi-Fi itu didirikan tahun 2009 dengan kepanjangan dari High Victory. Hi-Fi itu panjangannya High Victory. Kenapa nama High Victory? Maksudnya apa? High Victory itu menyapa kemenangan. Nah, kemenangan apa sih yang dimaksud? Yaitu ketika melalui musik kita bisa menunjukkan bahwa musik bisa memberikan manfaat yang nyata buat masyarakat. Tidak hanya menghibur, tapi juga macam-macam. Mendekatkan, menyembuhkan, mempersatukan orang, membuat orang jadi semangat karena mendapatkan energi yang baik, mendapatkan teman yang tadinya nggak punya teman karena sama-sama suka satu musik gitu. Jadi kemenangan kita maksud itu. Nah, itu sih yang jadi motivasi utama kalau menurutku ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Karena dari dulu sampai sekarang, dan karena kita punya visi tersebut, langkah-langkah yang kita tentukan tuh jadi terukur dan jelas gitu. Setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, ada hubungannya nggak sih dengan visi tersebut gitu. Kalau ada, ya ayo kita kerjakan. Tinggal kita pikirin teknisnya, kontraknya, dan lainnya gitu. Makanya Hi-Fi cukup aktif lah bisa dibilang dalam kegiatan berkomunitas dan kegiatan sosial gitu. Sebenarnya tujuannya yang paling pertama sederhana banget, karena visinya Hi-Fi memang itu. Apa ya, kita pengen mengajak teman-teman di sekeliling kita untuk menyadari suatu nilai bahwa kebahagiaan itu bisa dirasakan ketika kita bersosialisasi sama orang lain. Kita bisa saling berkomunikasi sama orang lain, bisa saling memberi manfaat sama orang lain gitu.